Shalom pemirsa setia semua kitab suci. Terima kasih ya sudah klik video YouTube ini. Kiranya kebenaran firman Tuhan yang disampaikan bisa menerangi kehidupan saudara dan memampukan saudara berbagi kebenaran ini kepada kerabat, sahabat, dan komunitas saudara. Jangan lupa ya, berkat Tuhan jangan sampai disimpan sendiri. Ayo klik tombol subscribe dan like, dan share video ini sebanyak-banyaknya ke orang yang kamu kenal. Tuhan Yesus memberkati. Saya punya pertanyaan, bagaimana Elia orang besar yang beriman menjadi lemah dan berpikir dia adalah satu-satunya orang yang setia yang tersisa? Apakah Anda melihat ini sebagai kelemahan? Saudara kami mengatakan itu adalah kelemahan dari Elia untuk mengatakan hanya aku yang tersisa. Dalam kitab Nehemia pasal 1, meskipun Nehemia sendirian, tapi Nehemia tidak berkata kepada siapapun, Nehemia sendirian. Dan pergi sendiri untuk memeriksa tembok-tembok yang runtuh. Namun ketika dia berdoa kepada Tuhan, dia mengatakan kalimat ini dalam Nehemia 1 ayat 11. Ya Tuhan, berilah telinga kepada doa hamba-Mu ini dan kepada doa hamba-hamba-Mu yang rela takut akan nama-Mu. Dia berasumsi dia tidak melihat bahwa ada mitra lain, bahwa dia bukan satu-satunya yang memiliki pikiran Tuhan. Tidak, orang lain juga memiliki pikiran Tuhan. Dan saya pikir inilah semangat yang harus menghiasi setiap hamba yang ingin melayani Tuhan. Bahkan jika dia tidak melihat siapapun, pasti Tuhan menjaga orang jujur. Ini adalah jawaban Tuhan bagi Elia. Aku masih meninggalkan 7.000 orang bagiku. Juga Obadja memberitahunya tentang 100 nabi yang ia sembunyikan. Jadi ada orang lain, tapi sepertinya gagasan ini ditinggalkan sendirian mendominasi dia. Bahkan saya berpikir bahwa selama periode ini, dia tidak melihat siapapun. Jadi dia berkata kepada Obadja, pergilah beritahu tuanmu. Ini berarti bahkan Obadja tidak diakui olehnya. Seluruh adegan sangat gelap baginya. Dia bermaksud mengatakan bahwa kepriaan adalah sikap. Jika benar-benar ada nabi atau hamba Tuhan, biarkanlah mereka bergabung dengan saya untuk menghadapi anak buah Ahab dan Isabel. Dia tidak menganggap mereka sebagai laki-laki. Barang siapa mengatakan bahwa ia mengikuti Allah, biarkan dia bergabung dengan saya dalam konfrontasi ini. Dia sedang mempertimbangkan sikap mereka. Jadi siapapun yang tidak bergabung dengannya dalam menghadapi para nabi Baal, dianggap bersembunyi jauh dalam dari tempat keadaan itu. seperti itu bukan karakter yang gagah. Selama Tuhan tidak memerintahkan mereka untuk bersembunyi, takut. Bukan sifat seseorang yang ingin berdiri di sisi Tuhan meskipun itu mungkin terjadi. Tetap saja saya pikir dia melihat dirinya sendiri, tapi ini tidak menghalangi kekuatan ilahi untuk berdiam di dalam dia. Apa yang terjadi kemudian membuktikan bahwa ada kekuatan dalam tindakannya. Saudara Amin, saya ingin berhenti di perkataan yang disebutkan dalam ayat 31. Kemudian Elia mengambil 12 batu menurut jumlah suku keturunan Yakub. Kepada Yakub ini telah datang firman Tuhan, engkau akan bernama Israel. Ketika dia mengambil 12 batu menurut jumlah suku, dia tidak mengatakan jumlah suku Israel, tetapi dia menyebutkan nama Yakub, bukan Israel. Israel berarti pangeran Allah. Yakub berarti pengejar. Awal kehidupan Yakub ditandai dengan tipu muslihat, licik, curang, dan berbohong. Tapi setelah Tuhan memukul pangkal pahanya dan memberkati dia dan mengubah namanya menjadi pangeran Tuhan, dia mulai mengandalkan Tuhan. Di sini dia ingin mengatakan bahwa kondisi umat Tuhan lemah. Mereka menyembah Baal. Itu sebabnya dia menyebut Yakub bukan Israel. Dr. Esam, saya ingin berhenti di kejadian ini ketika Elia memperbaiki mezbah Allah. Dan saya ingin menerapkannya sehubungan dengan rumah Tuhan yang merupakan pilar dan penopang dari kebenaran. Bagaimana Tuhan melihat gereja di dunia sebagai satu kesatuan, karena di sini dia melihat mezbah yang dibangun dengan 12 batu menurut jumlah suku-suku anak-anak Yakub. Juga bagaimana para hamba Tuhan di zaman kebangkitan memperbaiki altar yang runtuh yang merupakan simbol pemujaan dan meninggikan kesaksian. Pertama, saya ingin mengatakan sesuatu tentang perbaikan mezbah. Elia sedang melihat bahwa mezbah dan korban itu adalah solusi bagi orang-orang yang rusak. Masalahnya bukan tentang orang yang layak, tapi tentang orang-orang yang membutuhkan. Apa yang mereka butuhkan? Apa solusi yang dilihat Elia untuk orang-orang? Dulu pengorbanan. Dan saya pikir bahwa pengorbanan adalah solusi, adalah wahyu yang luar biasa yang harus ada dalam jiwa dan pikiran setiap orang percaya yang melayani.
Pengorbanan Kristus sudah cukup untuk menyelesaikan semua masalah pelik yang tidak memiliki solusi. Dan pengorbanan Kristus sudah cukup untuk memulihkan keadaan kehancuran yang tidak ada harapan bagi kita. Salib Kristus sangat cukup untuk hal itu, dan aku ingat lebih dari situasi di mana solusinya adalah pengorbanan dan altar. Mungkin Anda ingat insiden sensus penduduk oleh Ya, Daud. Di akhir 2 Penghakiman Samuel. jatuh pada mereka. Sampar. Penyakit sampar menimpa mereka, lalu Daud berkata bahwa itu bukan salah mereka, dan memintanya agar penyakit sampar menimpa dia dan keluarga ayahnya. Tetapi Allah tidak mengizinkannya. Solusinya adalah untuk mendirikan mezbah dan mempersembahkan kurban di tempat tertentu. Solusinya adalah pengorbanan. Kembali ke Elia, salah satu hal terbesar tentang dia adalah dia tidak melihat orang menurut keadaannya yang sebenarnya, tetapi dia melihat mereka dari sudut pandang Tuhan. Umat Tuhan selalu disayanginya, dan mereka baik di matanya, bahkan jika penyebaran, perpisahan, atau perpecahan terjadi, atau perpecahan sektarian dan kehancuran terjadi. Sekarang ada banyak denominasi seperti 12 Seperti batu. 12 batu, banyak denominasi sudah tersebar dan masing-masing kelompok memihak dan semua jatuh. Tapi Tuhan memiliki perspektif. Tuhan masih berharap bahwa orang-orang ini, umatnya, akan dipulihkan kembali ketika mereka kembali pada pengorbanan. Elia memperbaiki mezbah dan memulihkannya dengan 12 batu, seolah-olah dia berkata, Tuhan, saya tidak meminta kelompok tertentu. Aku meminta setiap orang dari Engkau, dan itu penting seperti yang Anda katakan untuk menerapkan ini pada gereja Allah. Hari ini gereja Tuhan terdiri dari orang-orang percaya yang berkumpul bersama. Mereka mewakili gereja, tapi mereka bukan gereja. Saat ini gereja Tuhan dari sudut pandang Tuhan termasuk semua orang percaya, dimanapun di dunia, apapun kondisi mereka dan apapun gagasan mereka, setiap perbedaan dalam pemikiran atau penurunan kondisi tidak akan berubah. Bagaimanapun Tuhan melihat gereja sebagai satu kesatuan, ya mereka yang mewakilinya dipisahkan dari kejahatan. Tapi ketika mereka mewakilinya, mereka tidak boleh menyendiri ataupun menjadi sombong. Mereka harus mempertimbangkan bahwa mereka setara dengan yang lain dan keinginan mereka seharusnya bahwa suatu hari semua orang akan mengambil tempatnya di depan altar yang terbuat dari 12 batu dan yang mencakup semua keluarga Allah. Saya pikir ini sulit temukan kecuali di surga. Maksud Anda orang-orang yang berkumpul untuk menyembah Tuhan atau berkumpul dalam namanya, mewakili gereja pada umumnya, tubuh Kristus di mana-mana sebagai satu kesatuan. Tapi mereka saja bukanlah seluruh gereja ataupun Tidak, seluruh tubuh. Bukan, sama Oke. sekali. Sahabat Pijar TV, terima kasih sudah menjadi pemirsa setia program-program Pijar TV. Kami sungguh rindu agar saudara bukan saja diberkati dengan menyaksikan program-program ini, tetapi juga dapat berinteraksi dengan kami untuk berdiskusi dan bahkan didoakan melalui WhatsApp dan telepon yang tertera di layar kaca ini. Hubungi kami sekarang melalui WhatsApp, tim Respon Pijar TV siap untuk melayani saudara.